Dan untuk pembuatan potongannya kita bisa tambahkan judul dari gambar tersebut. Di sini adalah potongan C, kita bisa seleksi dan kita bisa ubah namanya potongan C, kemudian oke. Di sini kita ubah untuk A03.3, kemudian oke. Skalanya kita bisa hapus untuk spasinya agar lebih cakep lagi dan oke. Baiklah, untuk pembuatan potongan C nya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Ketegal Studio. Di video saya kemarin saya telah membuat untuk potongan baja ringannya atau potongan kuda-kuda baja ringannya, kemudian dilanjut dengan potongan plafonnya, dan selanjutnya atau di bagian kelima ini saya akan membuat untuk notasi dari potongannya. Dan di sini saya sudah sediakan gambar potongan yang kemarin. Oke, kita bisa langsung saja ke videonya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan komen agar supaya teman-teman kalian yang lain yang membutuhkan akan mudah mencari video saya di YouTube. Baik, oke. Kita bisa mulai dari di sini. Saya sudah membuat sebelumnya. Di sini kita bisa rapikan dulu di bagian kamar mandinya. CO enter, klik. Di sini kalian bisa rapikan di kamar mandinya. Oke, di sini saya akan memberikan notasi untuk elevasinya, kemudian dilanjut dengan notasi penamaan ini, dan setelah itu bisa dilanjut dengan dimensinya. Kita bisa copy saja dari di sini kalian bisa copy dari file yang telah kalian buat sebelumnya, yaitu mengenai tampak. Yang belum mengikuti video saya sejak awal, kalian bisa lihat cara pembuatannya di video tutorial pembuatan tampak saya. Di situ di playlist kalian bisa cari saja tutorial pembuatan tampak. Di situ sudah saya jelaskan secara lengkap dan kalian bisa ikuti. Dan yang sudah mengikuti saya sejak awal, kalian bisa copy saja untuk notasinya. Klik. Dan kalian bisa klik di bagian sini, dan di bagian notasi kirinya juga kalian bisa copy. CO enter, klik, dan di sini kalian bisa letakkan di bagian sejajar dengan dinding luarnya atau dinding taman ini. Kalian bisa sejajarkan di bagian luarnya. Setelah itu kita bisa gunakan garis bantu dengan cara di sini di potongan. Oke. Kalian bisa buat garis bantu. Sebelumnya kalian juga bisa gunakan di sini kita akan lengkapi gambarnya. Karena di sini ada di sini ada kloset, kalian bisa tambahkan untuk di potongannya. RO front. Oke, kalian bisa tambahkan di bagian potongan ini. Kemudian di sini saya sedikit merapikan saja sebelum memulai di notasinya. Setelah itu kita bisa buat garis bantu terlebih dahulu. Kita buat rectangle di bagian sisi dinding bagian sana atau di bagian sininya. Kita bisa buat garis bantu untuk bidangnya, dan kemudian kita bisa gunakan H enter. Di sini saya akan menggunakan hedge. Oke, di sini saya akan menggunakan user define. Kemudian di sini saya akan memberikan ukuran 250, angle-nya yaitu 90. Kemudian klik
hasilnya akan seperti ini, kemudian enter. Maaf, ada error sedikit. Klik oke, kemudian enter. Di sini kalian bisa masuk ke set origin ini. Di set origin ini kalian bisa klik origin, kemudian kalian bisa klik di bagian ujung sini. Di sini kalian bisa sesuaikan saja, karena pintunya ada di sini. Saya ingin start keramiknya itu berada di sini, jadi makanya saya gunakan set originnya itu menggunakan di bagian ujung bawah kiri. Kemudian kita bisa set saja di sini, kita bisa set dan klik di bagian ujung kiri sini. Setelah itu sudah selesai. Begitupun kita bisa copy saja dengan cara CO enter, klik di bagian ujung sini, ujung kiri, kemudian kita klik lagi di ujung kiri sini, kemudian kita bisa klik hashnya, dan di sini kita bisa ubah untuk angle-nya 0 saja. Kemudian di bagian skala ini kita bisa masukkan angka 40 atau 40 cm, kemudian enter. Di sini akan menghasilkan keramik dengan ukuran 40 kali 25. Seperti tadi kita bisa set origin, klik di bagian sini agar supaya mulai dari si keramiknya itu berada di sini, start from keramiknya mulai dari sini. Kita bisa extend saja, kita bisa explode saja, kemudian kita bisa seleksi semua garis keramiknya, kita ubah ke layer keramik. Di sini sudah saya sediakan layer keramik, di sini kita ubah ke base layer saja. Kemudian kita move, kita letakkan di bagian. Nah, kita bisa trim saja, TR enter, enter, klik, klik, klik dan klik. Di sini jangan sampai ada garis di dalam klosetnya. Oke, setelah itu kita bisa untuk membuat notasi ketinggiannya. Kita bisa mulai dari titik nolnya. Titik nolnya sudah ada di sini. Kemudian kita buat lagi, diletakkan. Oh iya, di sini belum ada untuk GRC-nya. Kita bisa copy saja. Di sini letakkan pada bagian kanopi betonnya. Kita bisa copy untuk hollow-nya. Kemudian kita bisa naikkan ke atas dengan jarak 10, kemudian enter. Kita bisa mirror dengan cara MI enter. Klik enter, klik dan geser 10 mili. Kemudian kita bisa offset lagi, offset 10 mili. Kita bisa rapikan. Oke, kemudian kita copy, klik dan klik. Di sini kalian bisa offset 40, kemudian enter, klik. Baik, di sini kita bisa MA saja, dan kita bisa ubah di sini warnanya, kita bisa ubah ke warna nomor 15, kemudian oke. Kita rapikan untuk garisnya. Baik, di sini ada plafon papan QRC. Oke. Setelah itu kita bisa gunakan XL enter, H enter. Di sini kita bisa klik di bagian kanopinya, kemudian klik di bagian list planknya, kemudian kita bisa klik di bagian ring baloknya, dan kemudian kita bisa untuk klik di bagian genteng knocknya. Di sini kita bisa sesuaikan, klik, klik dan klik. Kita bisa sesuaikan saja di sini baloknya. CO enter, klik. Oke, di sini list plank.
list blank, dan kita ubah namanya terlebih dahulu. Di sini ring balok. Oke. Dan di sini kita bisa buat untuk dimensinya. Kita bisa DCO enter, klik dan tarik ke atas. Kita bisa buat, oke, kita hapus saja untuk garis bantunya. CO enter, klik. Di sini kita bisa ubah namanya ke kanopi beton. Baik. Oke, setelah itu kita bisa ubah untuk elevasinya. Di sini kita bisa lihat jaraknya ada 2750. Di sini kita bisa ubah ke 2750. 2.750, kemudian oke, dan kita bisa gunakan DI enter untuk mencari berapa ketinggiannya, kemudian letakkan pada posisi di mana kita akan mengukurnya. Klik, dan di sini ada Y yaitu 3650. Kita bisa terapkan pada list blank ini 3650, 3,650, kemudian oke. Di sini kita bisa tambahkan saja 3650 ditambah 330 cm. Dan di sini akan ketemu 3950 untuk ring baloknya. Kemudian kita bisa gunakan lagi DI enter. Karena di sini tidak ada elevasi, kita bisa hapus saja. Kita hapus, kemudian kita gantikan di sini. Kita bisa gunakan DI lagi, kita letakkan. Kita cari jaraknya, di sini ada 610 dan ternyata di sini sudah 610. Berarti elevasinya bekerja. Di sini kita bisa buat garis biasa saja seperti ini untuk menunjukkan letaknya. Kita bisa MA saja dari garis ini. Di sini adalah garis nomor 8 dan line type-nya kita bisa menggunakan hidden, dan di sebelah kanannya juga sama seperti tadi penggunaannya atau pembuatannya. Maaf. Di sini list blank sudah ketemu untuk elevasinya yaitu 3,4, dan dinding belakangnya sudah. Dan untuk di sini ternyata sudah semua untuk di bagian kanan karena kita sudah membuatnya di tampak. Oke, kita bisa save saja terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa membuat untuk elevasi dari tiap-tiap ruangnya. Untuk cara pembuatannya, kita bisa gunakan garis bantu terlebih dahulu, klik dan tarik ke bawah, kita masukkan angkanya 60 kemudian enter. Di sini kita bisa gunakan garis bantu lagi, L enter, klik dan tarik ke kanan. Di sini masukkan saja angkanya 10 cm. Kemudian kita bisa mirror untuk garisnya, klik dan klik. Di sini kita bisa buat garis seperti ini. Jadi hasilnya akan menjadi segitiga seperti ini. Klik kemudian enter. Di sini kalian bisa ubah garisnya ke warna nomor 9. Setelah itu kita tinggal masukkan saja namanya. Kita bisa masuk ke anotif seperti maksud ke insert, kemudian define attribute. Kita bisa buat di sini tagnya nama ruang, nama ruang. Kemudian di sini promptnya kita bisa tulis isi nama ruang. Kemudian di defaultnya ruang tamu. Di sini kita bisa gunakan center dan teksnya kita bisa ubah ke dim 50 kemudian oke. Kita letakkan saja bebas dan di sini berada di tengah-tengah posisinya. Oke. Kita bisa move saja. Kita letakkan atau kita bisa sesuaikan saja. Kita copy dengan cara enter, klik. Dan di sini kita bisa 2 kali klik atau double klik 2 kali. Kemudian di nama ruang ini kita bisa rubah menjadi elevasi.
dan di promnya bisa kita beri nama isi elevasi, dan di default ruang tamunya kita bisa gunakan el titik spasi persen p 0,000, kemudian oke, dan posisinya sudah berada di tengah. Kita bisa blok saja dan kita enter, kita bisa beri nama elevasi, kemudian oke, dan di sini kita bisa copy saja dengan cara CO enter, klik, dan di sini saya akan membuat untuk ceilingnya. Kita bisa explode saja terlebih dahulu dengan cara X enter, kemudian headsnya kita lupa. Di sini headsnya kita bisa ubah terlebih dahulu ke solid, Islamic. Kita bisa ke solid, kita cari untuk headsnya. Di sini ada solid, oke, dan nomor 8. Kemudian kita bisa blok, B enter, nama ruang enter, nama ruangan, kemudian oke. Di sini sudah ada ruang tamu. Untuk EL-nya bisa kalian hapus saja agar tidak terlalu panjang. Kemudian oke. Kemudian kita bisa copy dengan cara CO enter, klik dan tarik ke atas. Kita bisa explode. Kemudian kita bisa mirror saja di sini, MI enter, klik dan klik, kemudian Y enter. Di sini kita bisa move saja, kita rapikan, kemudian di sini kita bisa rapikan lagi. Setelah itu kita bisa B enter, nama ceiling, nama plafon. Oke, kemudian oke. Di sini bisa kita bisa ubah saja, atau di sini kita bisa hapus saja untuk ruangnya. Kita ekspor lagi, nama ruangnya kita hapus saja, kita masukkan saja di sini elevasinya saja. Kita bisa B enter, elevasi plafon, kemudian oke. Di sini bisa kalian ubah elevasinya ke plus 3.50, kemudian oke. Kita bisa ubah ke layer text, dan kita bisa terapkan pada tiap-tiap ruangnya. Klik di sini ruang tamu, kita copy, klik, dan di sini ada toilet. Klik 2 kali, kita beri nama toilet. Kemudian di elevasi ini kita bisa isi elevasi min 0.030, artinya turun 3 cm dari lantai nolnya. Kita bisa copy lagi dengan cara CO enter, klik, masukkan kepada terasnya. Di teras ini kita bisa ubah dengan nama teras, dan di elevasinya kita bisa ubah ke min 0.020, kemudian oke, atau turun 2 cm dari elevasi nolnya. Kita bisa letakkan di sini adalah taman. Karena taman ini belum terdefinisi untuk elevasinya, atau mungkin di lapangannya bisa berbeda-beda untuk tamannya, kita hapus saja untuk elevasinya. Seperti itu, kita hanya menggunakan nama saja taman, seperti itu saja, tidak masalah. Selanjutnya kita bisa move. Di sini kita bisa letakkan pada plafonnya, kita sentuh atau kita letakkan pada si plafon ini. Kita bisa di sini kita bisa copy saja, klik copy. Di sini adalah informasi bahwa untuk ketinggian ceilingnya atau ketinggian plafonnya yaitu 3,5. Atau di sini kalian bisa hapus saja EL-nya agar tidak terlalu panjang. Kemudian oke. Di sini juga sama, EL-nya kita hapus saja agar tidak terlalu panjang.
dan tiap informasi pada potongan ini penting sekali. Oke, untuk ketinggian dari up ceilingnya yaitu 3,7, dan kita bisa kopikan ke yang lainnya. Di sini kita bisa masukkan angkanya 2,8 meter. Oke, untuk berikutnya tinggal kita beri elevasi ini. Kita bisa kopikan saja dari tampaknya. Kalian yang telah membuat tampak tinggal copy saja. Yang belum mempunyai filenya, kalian bisa buat. Oke, di sini 7, di sini 6, di sini 4. Kita bisa buat garis bantu. Kita letakkan pada tengah-tengah dindingnya. Baik. Oke, di sini sudah. Oke, kita bisa move saja 3, berarti di sini 2. Kita ubah saja asnya ke nomor 2, kemudian oke. Kita bisa move saja di sini, kita ubah ke 4, dan di sini kita copy saja, CO enter, klik, kita ubah ke angka 6. Oke, dan urutannya kalian bisa lihat saja asnya. Kalian bisa lihat di denah dinding mana saja yang tadi dipotong, dan ternyata benar dinding yang dipotong adalah dinding 1, dinding 2, dinding 4, kemudian dinding 6, setelah itu dinding nomor 7. Dan ternyata di sini juga sama, hasilnya seperti itu. Dan di sini adalah teras. Dan oke, selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu memberikan notifikasi atau notasi kepada tiap-tiap elemennya. Di sini kita bisa copy saja. Di sini genteng, dan di sini ada kita bisa sesuaikan. Maaf, kalian bisa sesuaikan sendiri. Intinya kalian letakkan saja di sini genteng. Kita bisa copy lagi. Oke, kalian bisa klik di sini dengan tekan shift, kemudian digeser, geser saja. Maaf, tinggal geser saja. Oke, dan di sini saya akan beri nama genteng knock. Genteng, maaf, agak error. Genteng knock. Setelah itu di sini ada atap genteng. Dan di sini ada reng bajaringan, ukuran 50. Di sini ada rangka bajaringan, di sini ukuran 70 mili. Kemudian oke, kita bisa turunkan lagi agar lebih rapi. Dan ingat-ingat agar supaya garis miring ini selalu sejajar dan konsisten. Dan di sini juga harus lurus. Dan itu cara menggambar agar rapi dan benar. Jangan asal-asalan ketika membuat notasi, karena hasilnya bukan
selain jelek juga tidak memenuhi syarat dari gambar arsitektur. Dan di sini kita bisa letakkan di sini kita letakkan pada sini saja. Di bagian plafon kita bisa CTRL plus A, kemudian kita beri nama plafon papan GRC, kemudian di sini bisa tulis rangka hollow seperti itu. Kemudian kita bisa mirror saja, klik, dan di sini kita bisa pindahkan. Di sini ada, kita bisa stretch, rapikan saja sesuai dengan, dan di sini kita bisa ubah ke list plan papan GRC, kemudian oke. Dan di sini kita bisa buat dimensinya, klik agar memberikan ukuran pada dimensi tersebut. Kita bisa match prop agar dimensinya mempunyai layar dimensi. Kita bisa copy, CO enter, klik. Di sini kita bisa copy dengan nama kanopi beton, kemudian oke. Di sini elevasinya kita bisa gunakan plus 2.750 atau sesuai dengan yang kita buat tadi ketinggiannya. Kemudian MI enter, klik. Kita bisa gunakan ini untuk menunjukkan elevasi dari plafon papan GRC nya. Kita bisa mirror saja, kita bisa letakkan di sini, oke. Dan elevasinya kita bisa ukur, klik, dan letakkan pada lantai nolnya. Kita bisa lihat di bagian Y, di situ ada min 2500 atau di sini adalah 2,5 meter, 2.500. Kemudian oke. Setelah itu baik, kita bisa di belakang sini, kemudian kita bisa buat untuk L enter, klik. Kita bisa rotasi dengan cara RO enter, klik bagian ujung sini. Kalian bisa ketik C enter, masukkan angkanya 30 enter. Kita bisa mirror saja, Y enter, dan di sini ternyata benar seperti ini. Kita bisa gunakan DAN, kemudian enter, klik, dan di sini saya membuat untuk notasi dari kemiringannya, kemiringan si atap. Oke, kemiringannya yaitu 30 derajat. Setelah itu kita bisa di sini kita bisa tambahkan saja MI, klik agar lebih rame. Di sini kita bisa tambahkan untuk dinding Shopee. Dinding Shopee-nya bisa kita masukkan di sini, CO enter, klik, seleksi, klik, kita rapikan. Oke, kita bisa di sini kita ubah ke dinding Shopee. Dinding Shopee, kemudian oke. Dan di sini kita bisa ubah ke kita di sini dihapus saja, tidak masalah. Kita tambahkan saja di sini CO enter untuk keterangan ketinggian dari. Nah, caranya seleksi objeknya, kemudian CO enter, klik di bagian mana saja di bagian garis ini, kemudian titik Y enter,
klik di bagian atas dari ring baloknya, kemudian klik lagi, dan hasilnya akan seperti itu. Kita bisa copy, kita bisa letakkan dimensinya, klik letakkan pada elevasi dari ring baloknya, kemudian di sini kita bisa masukkan 3950, kemudian oke. Dan untuk pembuatan potongannya kita bisa tambahkan judul dari gambar tersebut. Di sini adalah potongan C, kita bisa seleksi dan kita bisa ubah namanya potongan C, kemudian oke. Di sini kita ubah untuk A03.3, kemudian oke. Skalanya kita bisa hapus untuk spasinya agar lebih cakep lagi dan oke. Baiklah, untuk pembuatan potongan C nya sudah selesai, dan selamat untuk kalian yang telah menyelesaikan gambar potongan dari tutorial ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan itu bisa diserap dengan baik atau bisa kalian pahami. Dan mungkin saya akhiri saja terlebih dahulu untuk pembuatan potongan C-nya. Mungkin akan saya lanjutkan untuk potongan A dan B-nya, karena di sini saya sudah punya masteran dari potongannya. Saya berikutnya hanya tinggal copy-copy saja. Dan saya akhiri sebelumnya. Saya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau dalam penjelasannya terlalu cepat. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.